Gimana kabar kalian selama new normal ini? Sudah mulai kembali kerja seperti sedia kala? Sudah mulai masuk kerja 9 to 5? Atau jangan-jangan masih WFH dan masih ada yang unpaid leave? Di WhatsApp story saya melihat teman-teman pengusaha tour and travel yang destinasinya masih dalam satu provinsi sudah mulai menggeliat, sudah mulai gencar promosi dan menerima bookingan trip. Ini tentu saja bikin saya senang dan memberikan vibrasi positif. Karena pada dasarnya, saya dan juga manusia-manusia lain sangat menginginkan keadaan kembali normal. Kita bisa jalan-jalan dengan mudah, kita bisa kerja dengan tenang, dan kita bebas beraktivitas apa saja. Saya sih berharap banget dunia segera kembali normal seperti biasa. Kalau perlu, tanpa vaksin pun kita sudah bisa hidup normal lagi seperti sedia kala. Tapi semuanya berubah deh setelah saya buka Instagram dan ada yang post video wawancara Bill Gates dan Melinda. Di mana di situ Bill Gates dan istrinya mewanti-wanti kita setelah ini bakalan ada second wave dari pandemi coronavirus. Dan second wave ini bakalan lebih parah dan lebih hebat dari sebelumnya. Saking parah dan hebatnya, gelombang kedua penyebaran coronavirus ini bakalan benar-benar jadi perhatian kita. Bahkan negara yang lolos dari coronavirus yang sudah 0 kasus seperti Selandia Baru pun kali ini gak akan lolos dari gelombang kedua ini. Ketika melihat video itu saya tertawa. Saya melihat Bill Gates menuturkan peringatannya kesannya seperti seorang gangster kampung yang sedang mengancam warga kampungnya. Yakin banget kalau habis ini bakalan ada gelombang kedua COVID-19 yang bakalan jauh lebih hebat dari sebelumnya. Seolah-olah dia itu cenayang yang sudah bisa lihat di masa depan negara-negara bakalan kelabakan semua karena gelombang kedua ini. Dari sini terlihat banget bahwa dia sepertinya ingin meyakinkan penduduk dunia untuk tidak beraktivitas dulu selama vaksin COVID-19 belum dikeluarkan. Lah, padahal vaksinnya sendiri nunggu dia rilis, yang entah kapan dia bisa rilis. Katanya sih dalam waktu 18 bulan setelah persebaran COVID-19 jadi pandemi global. Itu artinya vaksin baru bisa keluar paling cepat pertengahan 2021. Bagi penggemar teori konspirasi, sikap Bill Gates yang menggebu-gebu ini tentunya malah menjadi petunjuk penting bahwa COVID-19 memang bikinan. Sebuah proyek farmasi besar berkedok pandemi, ujung-ujungnya jualan vaksin dan mengeruk keuntungan berlimpah. Tentunya teori ini sulit untuk ditepis. Karena apa? Yayasan Bill Gates saat ini menjadi pendana paling besar di WHO. Kalian bisa cek online di Wikipedia. Siapa saja sih pendana WHO? Bill Gates adalah pendana terbesar di sana. Dulu ada Amerika Serikat yang jadi pendana terbesar. Tapi sejak Donald Trump ngambek gara-gara coronavirus, Amerika Serikat mencabut pendanaannya untuk WHO. Dan sekarang Amerika Serikat justru keluar dari WHO. Presiden Donald Trump ini benar-benar mengingatkan saya pada Ibu Siti Fadilah, mantan Menteri Kesehatan di era Susilo Bambang Yudhoyono dulu. Keberaniannya sama persis dengan Donald Trump, berani menentang WHO yang dianggap tidak becus menangani pandemi. Dan sudah bukan rahasia lagi, kalau Bill and Melinda Gates sekarang sangat fokus meriset vaksin. Melalui TED Talk sendiri, Bill Gates sudah mengaku bahwa dia dan lembaga vaksinasinya sedang fokus meriset sebuah penyakit epidemik baru. Dan dia beserta timnya sedang berusaha keras untuk memproduksi vaksin demi menangani wabah epidemi yang sudah dia prediksikan beberapa tahun yang lalu. Pertanyaan kritis pun muncul. Bagaimana mungkin dia bisa dengan sangat yakin akan ada epidemi global yang membahayakan seluruh dunia bertahun-tahun lalu jika dia belum memegang sampel virusnya? Bukannya vaksin itu terbuat dari virus yang sudah dilemahkan? Dari mana dia mendapat sampel virus sehingga dengan yakin dia dan lembaga vaksinnya sedang meriset vaksinasi untuk epidemi jenis baru yang bakalan melanda dunia bertahun-tahun mendatang? Seorang teman saya pun nyeletuk, Bill Gates itu kenapa sih? Dia kan sudah kaya, kok obsesi banget sama bisnis vaksin? Perusahaan Microsoft dia kan udah termasuk yang market share-nya terbesar. Facebook dan Google saja jauh di bawah market share Microsoft. Dia kan sudah kaya, mau apa lagi? Kebetulan saat itu saya sedang membuka laptop saya. Laptop saya juga pakai Microsoft buat operating sistemnya. Karena teman saya menyinggung soal Facebook dan Google, saya jadi teringat satu hal. Microsoft sekarang menjadi produsen operating sistem seluruh komputer di dunia. Kekayaannya hampir tak terbendung lagi. Tapi di satu sisi, ada Google dan Facebook yang terus berkembang. Google selain mesin pencari nomor 1, dia juga memiliki YouTube dan Android. Sekarang, handphone mana yang operating sistemnya tidak pakai Android? Kecuali Apple dan Huawei, semua merek handphone memakai Android sebagai operating system mereka.
Android hampir saja menjadi bisnis monopoli jika Apple tidak berjaya. Bayangkan saja berapa kekayaan Google dari Android saja, belum lagi dari YouTube, layanan periklanan Google, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa, sekarang semua orang memiliki handphone, malah ada satu orang yang memiliki 2 handphone sekaligus. Silakan taksir sendiri berapa kekayaan Google. Dan ini akan terus naik karena ke depan orang-orang akan semakin lebih suka bekerja dan berkomunikasi secara mobile dan ringkas. Laptop dan PC hanya digunakan untuk pekerjaan yang lebih kompleks. Otomatis, penggunanya juga profesi-profesi tertentu. Tidak semua orang akan menggunakan komputer. Semakin lama, pengguna komputer akan terus menurun, sedangkan pengguna handphone akan terus mengalami kenaikan. Bagaimana dengan Facebook? Meskipun sekarang Facebook mulai turun penggunanya, tapi jangan lupa, Facebook juga memiliki WhatsApp dan Instagram. Siapa sekarang yang tidak menginstal WhatsApp dan Instagram di handphonenya? Hampir nggak ada kan? Bahkan kita teleponan sekarang lebih suka pakai WhatsApp call ketimbang pakai pulsa reguler. SMS hampir nggak pernah lagi kita sentuh. Dan Facebook Group juga diprediksikan akan terus melonjak naik. Jika Microsoft tidak segera ekspansi, bisa-bisa pangsa pasar dia akan terus turun. Bukan tidak mungkin lagi nanti industri handphone akan semakin canggih, sehingga benar-benar bisa menggantikan komputer seutuhnya. Jika hal itu terjadi, Microsoft harus segera exit sebelum bernasib sama seperti Yahoo dan Nokia. Otomatis, Bill Gates harus memutar otak mencari sektor industri teknologi baru yang lebih menguntungkan dan bisa menjadikan dia pionir, seperti saat Microsoft menjadi pionir saat meluncurkan operating system untuk komputer dulu. Dan, bisnis vaksin bakalan jadi ladang bisnis yang sangat gurih buat Bill Gates dan Microsoft. Mengapa bisa demikian? Mari kita lihat fakta menarik berikut ini. Yang pertama, vaksin sangat diperlukan untuk membuat tubuh manusia kebal terhadap penyakit tertentu. Bagi penyakit yang sifatnya endemik, vaksin bisa menjadi hal wajib untuk membuat manusia sehat dari penyakit tersebut. Kita yang tinggal di Indonesia saja memiliki penyakit endemik seperti malaria, TBC, dan hepatitis. Tentu banyak dari kita yang sedari bayi sudah disuntik vaksin TBC sejak kecil. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya orang tua kita menyuntikkan vaksin ke tubuh kita. Yang kita tahu, tanda bekas vaksin ini sudah menjadi bekas luka di lengan atas kita. Dan biasanya, bekas lukanya tetap ada sampai kita dewasa. Sekarang coba cari tahu, mana anak-anak di Indonesia yang tidak disuntik vaksin sejak kecil? Rata-rata yang tinggal di perkotaan dan dekat dengan posyandu atau puskesmas pasti divaksin. Vaksin telah menjadi semacam kebutuhan bagi manusia. Tanpa disuruh pun, jika tim medis memaparkan bahayanya penyakit-penyakit epidemi di Indonesia dan vaksin bisa mencegah penularan penyakit tersebut pada tubuh anak, tanpa dipaksa pun orang tua pasti meminta untuk menyuntikkan anaknya dengan vaksin. Vaksin telah menjadi kebutuhan, apalagi jika penyakit tersebut telah menjadi epidemi. Yang kedua, selama ini kita tidak memiliki pencatatan digital untuk jenis-jenis vaksin yang sudah disuntikan ke dalam tubuh kita. Pencatatan biasanya dilakukan manual. Kalau yang konvensional sih, biasanya diberi kartu vaksin yang mencatat jenis vaksin apa saja yang sudah disuntikan ke tubuh bayi. Berikut tanggal pemberian vaksinnya. Buat yang lebih canggih dikit, pencatatan dilakukan di database komputer puskesmas atau rumah sakit. Tapi pertanyaannya, bagaimana jika catatan vaksin kita hilang? Atau bagaimana jika kita pindah ke daerah lain, sedangkan data vaksinasi kita disimpan di komputer puskesmas atau rumah sakit tempat daerah kita sebelumnya? Apakah ada di antara kalian yang masih ingat vaksin apa saja yang sudah pernah disuntikan ke tubuh kalian? Pasti tidak ada yang ingat. Paling kalian cuma menjawab, sudah pernah dapat vaksin TBC yang pastinya. Karena vaksin TBC meninggalkan bekas luka di lengan atas kita sampai kita dewasa. Nah, bagaimana dengan vaksin hepatitis, vaksin malaria, vaksin HPV, vaksin cacar? Apakah ada yang ingat, sudah pernahkah tubuh kita disuntik vaksin tersebut? Waktu kita SD dulu sering kan ada petugas medis memberikan vaksinasi ke sekolah-sekolah. Masih ingat itu vaksin buat penyakit apa aja? Nggak ada yang ingat kan? Itulah sebabnya pencatatan digital untuk vaksinasi sangat diperlukan. Bila data vaksinasi manusia disimpan secara online, terkumpul dalam satu server, kemanapun manusia pindah, dia tidak akan pernah lupa vaksin apa saja yang sudah dan belum dia terima. Data vaksin kalian bisa diakses secara real-time lewat internet, berikut dosis, tanggal, dan lokasi tempat kalian menerima vaksinnya. Tidak akan ada lagi ceritanya kalian vaksin double-double. Sudah suntik vaksin lagi karena lupa sudah punya vaksinnya atau belum.
Ya, kalau harga vaksinnya murah sih nggak apa-apa. Kalau mahal seperti vaksin HPV, tentunya kalian nggak mau dong vaksin 2 kali. Cukup 1 kali aja daripada buang-buang duit. Nah, pencatatan digital untuk vaksinasi ini sampai sekarang belum ada teknokrat dan belum ada pengusaha yang bermain di sana. Padahal vaksin itu kebutuhan dan bisa saja berubah jadi kewajiban jika statusnya adalah epidemi yang serius. WHO saja bilang kalau virus COVID-19 ini tidak akan bisa hilang. Nasibnya bakalan kayak virus HIV. Dia akan terus ada di bumi ini dan menjadi endemik di masing-masing negara. Itu artinya nasibnya juga bakalan sama kayak malaria, TBC, hepatitis, dan jenis-jenis penyakit endemik lainnya. Untuk bisa menangkal virus tersebut supaya tidak menginfeksi tubuh manusia, satu-satunya jalan ya disuntik vaksin sejak manusia masih berusia dini. Kebutuhan untuk vaksin, ditambah belum adanya pencatatan digital untuk vaksinasi manusia, tentunya menjadi ladang bisnis yang sangat menggiurkan. Sekarang kalian sudah punya bayangan kan kenapa Bill Gates sangat terobsesi dengan bisnis vaksin berikut digital certification-nya? Jika Microsoft bisa menjadi provider sertifikat digital untuk vaksin coronavirus, Microsoft bakalan untung banyak dan membuat bisnisnya semakin tak terkejar oleh teknokrat-teknokrat lain. Makanya saya tak lagi heran kenapa Bill Gates sangat terobsesi untuk mensukseskan vaksin coronavirus mereka. Ditambah lagi, Microsoft telah menjadi provider untuk ID 2020. Apa itu ID 2020? Ya, nama perusahaan yang akan menyediakan digital certification buat vaksinasi global. Dan kabarnya, digital certification buat vaksin ini tidak akan pernah hilang dan dilupakan manusia, karena dia melekat langsung di badan manusia. Mengapa harus demikian? Karena jika tidak langsung di badan manusia, bisa hilang. Jika data kita disimpan dalam bentuk aplikasi di handphone, saat handphone kita hilang dan data kita diretas, kita bisa kehilangan data vaksinasi kita. Jika disimpan dalam bentuk kartu yang kita simpan di dompet, jika dompet kita kecopetan, maka kita akan kehilangan data vaksinasi kita juga. Tapi, bagaimana jika datanya melekat atau masuk di dalam tubuh kita, misalnya dalam bentuk tato atau chip di tangan? Siapa yang bakalan menghilangkan, merampok, atau memotong tangan kita? Nggak ada kan? Jauh lebih aman daripada di dompet dan di handphone kan? Dan inilah masa depan dari sertifikat digital. Jika dalam waktu dekat akan digunakan untuk bisnis vaksin, tak menutup kemungkinan ke depan juga akan dikembangkan untuk keperluan pembayaran dan KTP penduduk dunia. Oh iya, kalau kalian cek website ID 2020 di www.id2020.org, kalian juga bisa lihat loh, katanya di tahun 2030 nanti, semua negara yang tanda tangan untuk Agenda 21 PBB wajib memiliki KTP digital dari ID 2020. Wah, sudah siap ditanami chip atau ditato permanen belum nih? Nampaknya habis ini Microsoft akan menjadi semakin raksasa deh. Wah, pantesan saja dia terobsesi banget.